Sobat Noba, BTT Harana Kaisar episode 744 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xuan Huang menyerahkan Gunung Dewa Hunyuan kepada Xiaoyan sebagai tanda kepercayaan dan rasa terima kasih. Meski sebenarnya gunung itu memiliki nilai yang sangat tinggi, Xiaoyan kemudian menyadari bahwa gunung tersebut adalah harta kultivasi luar biasa, mampu memperkuat tubuh, jiwa dan batas kultivasinya. Walau perjalanan ke dunia Sanhai tidak memberinya banyak peluang besar, Xiaoyan tetap memperoleh kemajuan penting. Kultivasinya naik ke tingkat 4. Hubungannya dengan Xuan Huang semakin kuat. Dan Long Yi kini tinggal di Sanhai dengan potensi menjadi raja hati di masa depan. Semua ini menjadi pondasi penting bagi perang besar Sensi dan Taisu di masa mendatang. Xiaoyan lalu memutuskan meninggalkan dunia tersebut bersama Xiandren, menitipkan Long Yi kepada Xuan Huang dan mengirim pesan singkat kepada Sensi bahwa dirinya baik-baik saja. Meskipun belum lama meninggalkan Sensi, hati Dawi Xiaoyan dipenuhi kegelisahan. Ia teringat akan ekspresi ganjil sang ratu kuil kuno Nanfu ketika ia pergi, membuatnya sadar bahwa waktunya kini sangat terbatas. Ia harus segera menuju ke Sitian Xuanjie untuk memulihkan Gaoyan, berjaga-jaga jika terjadi sesuatu di Sensi. Setelah memberikan semua instruksi yang diperlukan, Xiaoyan menatap Xiandren. "Berikan aku waktu sebatang dupa, aku akan kembali segera," ucapnya sambil membungkuk memberi hormat. Karena hendak pergi, ia tentu harus membawa tubuh aslinya. Bagaimanapun juga, tubuh yang sedang bersamanya saat ini hanyalah salah satu avatar hasil pemisahan dari tubuh utama. Di sebuah palung laut yang dalam dan sunyi, di dalam sebuah gua sederhana, cahaya api berkelip lembut. Di tengah ruangan, sesosok tubuh duduk bersila. Itulah tubuh asli Xiaoyan. Selama beberapa waktu ini, ia tenggelam dalam pengolahan obat dan berhasil kembali meramu satu butir yin yang Jimudan. Setelah menyimpannya dengan hati-hati, riak energi muncul di luar goa, dan avatar yang mirip dirinya muncul. Dengan satu getaran pikiran, Xiaoyan membuat tubuh aslinya masuk ke dalam ruang spiritual pagoda emas. Obat Jimudan ini memang memiliki kekuatan luar biasa. Namun, ada kekurangan besar yang tak disebutkan Xiandren. Avatar yang terbentuk dari obat tersebut memiliki batas waktu keberadaan. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Demikian pula Yin Yang Jimudan. Karena itu, Xiaoyan meramunya lebih banyak agar bisa menggunakannya kembali bila diperlukan. Untunglah, durasi avatar tersebut cukup panjang, mampu bertahan mendekati 100 tahun, dan itu sudah lebih dari cukup. Xiaoyan kembali menyatu dengan avatar itu melalui teknik Suduang Jihun, tanpa meninggalkan sedikit pun fluktuasi aura. Mustahil bagi siapapun untuk mendeteksinya. Baik, kita berangkat, dan orang ini juga harus kubawa. Ia berasal dari Sitian Xuanjie. Xiaoyan menuju Qiunantian, yang langsung membungkuk dengan sikap hormat. Xiandren mengangguk pelan. Dengan satu gerakan tangan, sehelai bulu terbang keluar dan membelah ruangan, membuka sebuah retakan dimensi. "Semuanya, sampai berjumpa lagi," ucap Xiandren dengan suara dalam, melangkah masuk pertama kali ke dalam celah itu. "Saudara Xiaoyan, jagalah dirimu baik-baik. Jika kita bertemu lagi di masa mendatang, aku menjamin bahwa Long Yi akan jauh lebih kuat dibanding sekarang. Aku juga takkan bermalas-malasan di masa depan. Jajaran tokoh kuat pasti akan mencatatkan nama kami." Xuan Huang. Xuan Huang berbicara dengan tekad mantap. Meski saat ini masih jauh di bawah Xiaoyan, namun dengan watak teguh dan bakat darah naga yang ia miliki, masa depannya nyaris tak memiliki batas. Xiaoyan mengangguk dan kembali memberi hormat. Tatapannya kemudian jatuh pada Long Yi. Ayah dan anak itu tidak banyak bicara, namun keduanya saling mengerti. Xiaoyan pun berbalik, melangkah masuk ke dalam retakan waktu ruang, diikuti oleh Qiunantian. Di dalam retakan itu, tampak sebatang ranting kering yang tipis, hanya memiliki selai daun yang mulai menguning, seolah akan gugur kapan saja. "Pohon dunia," gumam Xiaoyan, matanya sedikit menyipit. Ia langsung mengenalinya. Untuk menembus dunia, para makhluk tingkat tinggi selalu bergantung pada kekuatan pohon dunia. Tanpa itu, seseorang hanya bisa pergi melalui simpul dunia.
dan biayanya akan sangat besar. Hsien-ren menatap ranting itu dengan penuh hormat. Meski kecil dan tampak rapuh, keberadaannya jauh melampaui segalanya. Xiaoyan sedikit tertegun, mengingat pohon dunia yang berada di dalam pagoda emas, rimbun, penuh vitalitas, dan jauh berbeda dari milik Hsien-ren. Itu warisan sang makhluk tertinggi Jusang. Memang tak bisa dibandingkan denganku, ucap Hsien-ren. Aku pernah mendengar bahwa kau yang membantu memperbaiki struktur dunia Dewa Iblis Dewa kuno, menggunakan kekuatan daun dunia. Apakah benar? Tanya Hsien-ren dengan penuh rasa ingin tahu. Xiaoyan tidak menjawab. Segala sesuatu yang menyangkut pagoda emas tak mungkin ia ungkapkan pada siapapun. Maaf, tampaknya aku bertanya terlalu jauh. Menggunakan kekuatan besar itu di luar wilayah Sensi pasti berantakan balasan dari hukum dunia, bukan? Hsien-ren menatap daun menguning itu, seakan merenungi konsekuensinya. Xiaoyan tetap diam. Setidaknya sejauh ini, ia belum merasakan balasan apapun. Namun mungkin saja, balasan itu sudah terjadi tanpa ia sadari. Melihat Xiaoyan enggan bicara, Hsien-ren pun menghentikan topik tersebut. Kesadaran mereka mulai samar, dan tak lama kemudian, mereka telah sepenuhnya memasuki jalur antar dunia, meninggalkan dunia Sanhai dan menuju Sitian Xuanje. Tak diketahui berapa lama mereka melintasi kekosongan itu. Ketika kabut kesadaran memudar, pandangan mereka dipenuhi pemandangan lautan bintang. Mereka telah tiba di Sitian Xuanje. Apa yang terlihat sangat berbeda dari dunia Sensi. Di sini, bintang-bintang tidak tersebar, melainkan berkumpul membentuk pusaran-pusaran nebula raksasa. Kita harus menuju ke kawasan suci Dewa Buddha. Menurut yang ku tahu, Laut Roh 7 warna berada di sana. Hsien-ren mengeluarkan kompas perunggu tua dari sehelai bulunya. Tak jelas berasal dari zaman apa. Ketiganya memberikan tenaga pada kompas itu, membuatnya memancarkan cahaya perunggu dan melesat menembus kekosongan. Di dunia ini, hanya ada dua jenis makhluk, para dewa atau para iblis. Hsien-ren menjelaskan, memberikan informasi penting kepada Xiaoyan. Yonantian hanya diam dan tidak menyela. Aku tahu sedikit tentang Laut Roh 7 warna itu, tapi detailnya hanya bisa dipastikan ketika kita tiba di kawasan suci Dewa Buddha. Lanjut Hsien-ren. Xiaoyan lalu menatap Yonantian. Yonantian pun berkata cepat, soal kawasan suci Dewa Buddha, aku tahu betul, karena aku berasal dari sana. Tuanku tidak perlu khawatir. Dengan statusku, masuk ke wilayah itu bukan masalah. Biarkan aku yang memandu, ucapnya. Ia tahu benar, jika ia diam terlalu lama, Xiaoyan bisa saja menghabisinya. Tubuhnya dapat dikendalikan kapan saja oleh Xiaoyan. Ia bukan orang pertama yang mengalaminya, dan semua yang mencoba memberontak sebelumnya berakhir tragis. Xiaoyan memandangnya dengan dingin. Bagus, kau Yonantian bukan? Jangan punya pikiran macam-macam. Jika kau mencoba mengkhianatiku, nasibmu akan sama seperti para bodoh sebelumnya. Tubuhmu akan kuambil alih dan kujadikan alat peledak sekali pakai. Ucapan itu membuat Yonantian gemetar. Ia hanya bisa tertawa pahit. Mana berani, tuanku, aku akan setia. Hanya saja, mengenai Laut Roh 7 warna, meski aku berasal dari wilayah itu, aku belum pernah melihatnya. Hanya pernah mendengar. Xiaoyan mengerutkan dahi. Maksudmu, Laut Roh 7 warna tidak ada di kawasan suci Dewa Buddha. Ia menatap lurus ke mata Yonantian, menunggu jawabannya.